belum pulang rumah dari airport langsung ke sini. Kenapa kayak tadi saya bilang saya mesti berikan apresiasi karena jarang ada mahasiswa yang mau duduk bersama-sama dengan kami untuk diskusi soal ini. Nah, kan, apa yang dilakukan hari ini adalah suatu langkah maju menurut saya karena mau berdiskusi dengan kami. Tentu mungkin akan ada berbeda pendapat kita di ruangan yang baik ini, ruangan yang luar biasa ini, ya itu hal yang biasa menurut saya kan. Tetapi kalau kami diundang di sini dan berdiskusi itu luar biasa. Saya dan ada ibu anggota dewan, kebetulan beliau juga di di DPR, ketua badan kehormatan. Dia sebenarnya punya background hukum dibanding saya. Saya sendiri bukan background hukum, tapi saya senang paling tidak kita sharing experience lah. Ya. So apa sih sebetulnya Omnibus Law ini, pertanyaan awal itu kan. Kita semua tahu bahwa awal-awal nih istilah omnibus ini omni itu nama bus ya. Nama bus di Paris yang pertama kali diperkenalkan di tahun 1820. Ini bus besar, yang namanya bus yang bisa menampung banyak orang. Jadi orang pada naik di situ satu kali gitu. Nah kemudian dia disebut omnibus, nama bus itu. Dalam perkembangannya di Amerika Latin kemudian menggunakan istilah ini dalam terminologi hukum dan pemerintahan. Kemudian dia lebih dikenal di beberapa negara dan sampai ke kita dengan istilah omnibus. Jadi bus besar hukum, law gitu kan, law. Nah itu kalau tanya apa sih omnibus law? Kaitannya dengan yang rame-rame saat ini, saya sedikit memang agak heran dengan beberapa mereka atau kelompok mereka dengan tetap menghormati mereka yang kemarin ribut-ribut tentang atau katakanlah ada resistensi atau penolakan dari mereka. Sah-sah saja adik-adik, tapi bagi teman-teman mahasiswa, diskusi seperti ini kenapa menjadi penting? Karena menurut saya disinilah kita lebih banyak mengetahui sebetulnya apa sih sebetulnya Omnibus Law itu. Sudahkah kita membacanya lebih detail? Saya dapat naskah akademik yang tadi dibilang itu tentang RUU Cipta Lapangan Kerja itu. Ada 2.276 halaman. Sudahkah kita bacanya 1 sampai halaman terakhir tentang itu kan? Dan itu sebenarnya salah satu soal Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini salah satu dari 11 klaster dalam Undang-Undang atau Omnibus Law itu kan. Oke, secara sederhana Omnibus Law ini adalah undang-undang yang disatukan dari berbagai undang-undang. Dari 79 undang-undang dijadikan satu begitu kan. Dari sekian banyak undang-undang dijadikan satu. Kenapa dijadikan satu? Karena semangat Pak Presiden, kalau ini sudah menjadi keputusan dengan DPR, maka Presiden, Lembaga Presiden dan DPR RI, semangat mereka adalah semangat membuat suatu aturan yang integrated, yang terpadu, yang tidak akan tumpang tindih, karena selama ini kan undang-undang kita berbeda satu dengan yang lain. Sehingga ada yang kita mengenal istilah ada ego sektoral. Satu maunya begini, satu maunya begini. Nah, jadi sebenarnya kebijakan ini sangat baik dan sangat menguntungkan kita. Untuk mahasiswa, Undang-Undang Omnibus Law dari jendela atau menurut pandangan mahasiswa, dari jendela mahasiswa, apa undang-undang ini, apa kelebihan, apa keuntungan undang-undang ini kepada mahasiswa? Begitulah kira-kira kurang lebih seperti itu. Mahasiswa ini sebentar lagi akan selesai, kemudian akan bekerja, mencari lapangan pekerjaan. Walaupun saya sering bilang mahasiswa itu lebih baik menjadi pencipta tenaga kerja, bukan menjadi pencari tenaga kerja. Bagaimana menciptakan tenaga kerja untuk kemudian mempekerjakan orang. Sudah, itu lain temanya. Tapi kemudian kalau mahasiswa ini selesai, dia mau bikin usaha itu kan.
Dia bersyukur dengan Omnibus Law ini. Karena ada banyak sekali aturan yang dipangkas. Ada banyak sekali aturan yang disatukan. Dari sekian banyak aturan, kita sudah sejak lama sebenarnya. Kalau kita di Pemda, saya kebetulan punya background dari birokrat. Saya pernah camat, pernah kadis, pernah asisten, dan lain-lain. Saya belajar tahun 2002 di Suspim itu tentang managing birokrasi. Tentang bagaimana memangkas birokrasi itu. Dari birokrasi yang panjang dan belit-belit, bikin lebih praktis, simple. Praktis dan simple. Tetapi semua itu dari tahun 2002 yang saya bilang bahkan jauh sebelumnya, hanya menjadi semangat saja. Atau kalau anak-anak mahasiswa aja bilang gitu, ini cuma slogan saja. Cuma ngomong doang gitu kan. Mana yang mau dibikin pemerintah? Gitu? Nah, ketika ada seorang presiden yang berani mengambil keputusan itu, harusnya kita support. Gitu kan? Ini kan menguntungkan. Omnibus Law 79 undang-undang jadi satu. Karena itu dengan demikian maka akan banyak aturan-aturan yang disimpelkan, yang dibikin sederhana, yang dibikin integrated satu dengan yang lain. Loh, kita memang sejak berapa tahun lalu, misalnya kalau kita mau berusaha ya, kita diminta di kota kabupaten mesti bikin situ, siup, TDP, dan lain-lain. Sekarang dengan ada undang-undang ini, nggak lagi seperti itu. Kita mau bikin CV, panjang sekali DPO itu. Bikin PT, mesti sampai ke pusat. Selain panjang ini cost tinggi. Belum lagi itu ada, ya mohon maaf, ada mental aparat yang ya mental feodal dan berorientasi money oriented. Lalu ada istilah under table money, gitu. Supaya cepat kasih doi, kong supaya dong saya laju, gitu kan. Saya mesti bilang ini karena saya punya pengalaman itu. Jadi dulu kalau mau bikin KTP itu mesti tunggu berhari-hari. Camat lagi dari Pala, RT, Lurah, Pipa Camat. Sekarang kan semua dapat lihat DP kesimpulannya. Walaupun mulai ada kesulitan ketika orang yang jauh mau pergi di dinas. Tapi sekarang orang cukup pergi saja begitu, nggak perlu lagi ada aturan baru, nggak perlu lagi mau bawa surat-surat dari bawah gitu kan. Kita pindah lokasi, pindah tempat, nggak perlu lagi mau bawa pengantar segala macam. Nah mudah-mudahan seperti itu. Jadi sesuatu yang menurut Pak Presiden yang kemudian disetujui oleh DPR bahwa birokrasi kita ini mesti benes, mesti dipangkas, dibikin lebih simpel lagi. Nah, kira-kira itu. Kita butuh iklim investasi yang lebih enak, lebih murah, cheaper, lebih baik, better, lebih gampang gitu kan, nah, lebih simpel. Nah, sebenarnya itu yang saya heran kenapa ada teman-teman yang kurang setuju dengan itu. Nah, ya, akhirnya kemudian dapat kesimpulan, oh ini gara-gara hoax, percaya hoax itu kan, nggak baca betul aturannya, belum tahu aturannya, mereka sudah ikut-ikutan. Padahal kalau baca betul aturannya, sungguh sangat menguntungkan pekerja, menguntungkan mahasiswa apalagi, menguntungkan para buruh, tapi juga menguntungkan para investor dan pengusaha. Kita bikin koperasi nggak perlu banyak orang sekarang kan, cukup paling banyak 9 orang. Nggak perlu mau tunggu lama-lama. Dulu atau sebelum ada undang-undang ini, seorang investor kalau dia datang ke satu kota kabupaten, dia minta apa? Izin prinsip. Izin prinsip itu dia kemudian kepala daerahnya kumpul dulu, rakor, rapat koordinasi. Semua instansi masuk, mulai dari lurah, camat, kepala bagian hukum, tata ruang, Bapeda, dan lain-lain kumpul. Waduh, kumpul itu ada uang duduk lagi. Kasih lagi uang duduk. Terlalu berbelit-belit. Nah, kita sekarang sedang menuju ke apa yang disebut dengan meritokrasi. Bukan birokrasi lagi. Nah, karena itu saya mau bilang bahwa rugi kalau kita menolak Omnibus Law ini. Toh juga
Undang-undang Cipta Tenaga Kerja, Lapangan Kerja itu hanya salah satu dari 11 klaster itu. Ada banyak toh yang klaster yang disiapkan itu. Nah, kira-kira itu gambaran awalnya itu. Jadi secara singkat yang saya mau bilang bahwa Omnibus Law ini adalah undang-undang yang sifatnya integrated, terpadu, yang nanti juga akan mengurangi berbagai birokrasi yang ada di negara kita, dibuat lebih praktis lagi. Oleh karena itu akan menguntungkan para investor. Kalau investor merasa nyaman, merasa mengurus surat-suratnya lebih murah, nah ini kan dia low produksi, cost produksinya akan lebih murah, sehingga dia boleh membayar gaji lebih tinggi gitu kan, karena dan lain-lain. Saya kira teman-teman mahasiswa tahu itu. Itu gambaran secara umum apa sih sebetulnya Omnibus Law itu, kira-kira itu. Sebuah tanggapan yang sangat menarik dari Bapak Fabian. Jadi di sini saya mendapat satu statement, mungkin bisa dikatakan Bapak sepakat dengan pro dengan Omnibus Law ini, begitu Pak. Nah, sedikit flashback kembali begitu. Ketika diresmikan pada tanggal 15 Oktober Omnibus Law, tanggal 15 Oktober Omnibus Law disahkan, banyak sekali beragam respon yang muncul begitu. Nah, sama seperti yang bisa kita kawan-kawan yang hadir di sini dengar atau kawan-kawan via daring dengar tadi, bahwa ada, jika kita kecilkan mungkin terjadi menjadi apa ya, dua kubu begitu, ada yang pro, ada yang kontra begitu. Nah, mungkin pertanyaan saya selanjutnya ke Ibu Sandra begitu ya. Ibu bisa dengar, Bu? Cari lokasi sini yang agak. Oke, bisa. Kedengaran suara saya? Halo? Kedengaran suara saya? Halo, tapi suara dapat dengar? Halo? Iya. Ada. Halo, dapat dengar? Ada. Ada? Nah, ya, dapat dengar? Iya, ada Bu, kedengeran Bu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa jika dikecilkan bahwa tanggapan masyarakat terhadap Omnibus Law ini jika dikecilkan terbagi menjadi dua begitu, ada yang pro, ada yang kontra begitu. Nah, jika tadi dikatakan oleh Bapak Fabian bahwa jika dikatakan tadi oleh Bapak Fabian bahwa cipta lapangan kerja itu cuma menjadi salah satu bagian yang dibahas di Omnibus Law, maka mungkin saya juga bingung di sini ketika dikatakan bahwa membaca draft Omnibus Law ada banyak sekali begitu Pak, dari Februari itu ada yang 800 halaman, ada yang 900, bahkan yang terakhir itu yang Bapak katakan ada 2000 begitu. Nah, di salah satu draft itu saya mencoba untuk mencari beberapa pasal yang kira-kira menurut saya bermasalah begitu. Yang pertama ada pasal 77A tentang peningkatan waktu kerja lembur. Yang kedua pasal 88C tentang perubahan UMK menjadi UMP. Yang ketiga pasal 88D tentang inflasi. 4 pasal 156 tentang PHK efisiensi. Yang kelima pasal 93 ayat 2 tentang cuti. Keenam pasal 102 tentang UU PPLH atau ketentuan pengolahan limbah B3. Ketujuh pasal 26 pembatasan partisipasi publik dalam izin lingkungan dan lain-lain. Yang ke-8 pasal 11 tentang kebebasan pers dan juga pasal 18 tentang kebebasan pers. Pasal yang ke-10 yang ke-9 ada pasal 10 tentang penghapusan sanksi, dan yang ke-11 yang ke-10 ada pasal 65 tentang perizinan pada sektor pendidikan begitu. Nah, ini kira-kira secara subjektif menurut saya adalah beberapa pasal-pasal yang bermasalah begitu. Entah mungkin sebentar nanti ada kawan-kawan mahasiswa yang hadir di sini atau kawan-kawan via daring yang akan menambahkan kira-kira pasal-pasal apa saja yang kurang kawan-kawan bersepakat, mungkin bisa bersuara di sesi tanya jawab nanti. Tapi di antara 10 pasal yang saya sebutkan tadi, kira-kira dari Ibu Sandra begitu, apakah Ibu Sandra merasa bahwa Omnibus Law ini
baik-baik saja jika diterapkan atau mungkin ada masalahnya juga begitu, Bu? Itu, Bu. Saya serahkan kepada Ibu Sanda Rononu. Oke. Oke, terima kasih. Dapat dengar ini? Halo? Iya, iya, Bu, ada. Halo? Iya, iya. Tak dapat dengar sopan yang kita bersuara. Ada, Bu, ada. Halo? Halo? Ya, Sudah dapat dengar? iya, ya, Bu. Silakan, Bu. Ya. Oke, terima kasih ya adik-adik. Minta maaf, memang ini agak gangguan jaringan karena perjalanan dari Gorontalo, karena ada tugas dari DPRD Provinsi sehingga saya harus berada di Gorontalo, dan dalam perjalanan ini sehingga jaringan signal kurang bagus. Nah, saya kira apa yang dilaksanakan pada hari ini oleh adik-adik mahasiswa ini sangat luar biasa, menunjukkan kepekaan dari adik-adik mahasiswa untuk menyikapi setiap keputusan-keputusan yang dibuat oleh negara dan disikapi secara intelektual. Nah, memang sebagai mahasiswa, saya kira ya tadi disampaikan ada pro kontra, itu adalah hal yang biasa, memang sering terjadi. Tetapi yang terutama ketika ada gerakan-gerakan seperti demo misalnya, saya pikir adalah adik-adik mahasiswa akan mengkaji itu lebih dulu, mencermati dengan baik dan menganalisa serta mendiskusikan bersama dan mengambil keputusan-keputusan yang tepat di dalam menghadapi atau ketika ada keputusan-keputusan yang dilakukan oleh negara. Nah, Pak Fabian tadi, rekan kerja saya di DPRD Provinsi Sulawesi Utara, sudah banyak hal menjelaskan tentang Omnibus Law ini. Nah, kalau dari saya, pertama-tama bahwa kita harus memahami dulu prinsip dasar dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, setelah saya menganalisa, pertama, prinsip dasar dari Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah dalam rangka memangkas birokrasi dalam sektor usaha. Kedua, memastikan iklim investasi berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, menjamin kepastian hukum untuk semua pekerja, UMKM, pengusaha, pemerintah, dan semua multi stakeholder agar tidak tumpang tindih dalam soal aturan dan regulasi. Kemudian selanjutnya prinsip yang keempat adalah menumbuhkan potensi ekonomi dan pertumbuhan kawasan ekonomi untuk menyerap tenaga kerja baru. Yang kelima, terjadi keseimbangan antara pemilik modal dan buruh sehingga merangsang pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya memberikan pengusaha merasa nyaman, buruh sejahtera, pemerintah mendapatkan pemasukan pajak untuk penyelenggaraan negara. Nah, saya kira 5 poin ini adalah prinsip dasar dari Undang-Undang Cipta Kerja.
Nah, kalau kemudian saya lihat terjadinya penolakan, pertama adanya mispersepsi atau miskonsepsi tentang pasal-pasal yang dianggap merugikan buruh, kepentingan lingkungan hidup, bahkan kepentingan keagamaan. Kedua, terjadinya penolakan saya lihat karena adanya budaya rusuh, budaya anarkis, budaya yang penting berbeda di sebagian kecil kelompok masyarakat. Terutama di sebagian kecil kalangan tertentu yang bangga untuk selalu berbeda pendapat meski substansi persoalan tersebut tidak dipahami. Kemudian yang ketiga, adanya kepentingan politik kelompok tertentu di dalam negeri yang tidak ingin melihat kemajuan pemerintahan Jokowi Amin. Yang keempat, ada pula kepentingan negara asing yang tidak ingin iklim investasi nasional ini berjalan dengan baik. Karena sejumlah perusahaan multinasional yang bisa saja beralih ke Indonesia karena Indonesia memiliki comparative advantage, keunggulan advantage, sehingga mereka mau beralih ke Indonesia. Kelima, mungkin sosialisasi tentang undang-undang cipta kerja ini kurang efektif dan tidak melibatkan banyak pihak sehingga dianggap kurang demokratis. Jadi dari dasar atau prinsip dasar undang-undang cipta kerja yang sudah saya sampaikan tadi, kemudian juga hal-hal yang saya lihat terjadinya penolakan terhadap undang-undang tersebut, maka bagi saya mengambil kesimpulan undang-undang cipta kerja ini adalah kemutlakan. Kita harus belajar dari Cina misalnya. Memimpin Cina tahun 1967, mutlak bagi investasi asing. Dan akhirnya Cina berhasil menjadi negara maju. Ini adalah sebuah anomali sebenarnya dari negara komunis yang mengadopsi sistem kapitalis. Konflik buruh dan pemilik modal ternyata bahkan mampu melakukan dulu Cina jadi tempat produksi handphone brand Amerika Eropa. Sekarang malah mereka punya puluhan brand sendiri dan sejumlah industri manufaktur. Intinya, iklim ekonomi itu harus kondusif. Buruh mendapatkan hak secara baik dan pemerintah yang sangat produktif. Saya utarakan bagi kita semua menjadi bahan untuk kita diskusikan dengan kepala dingin karena setiap keputusan-keputusan yang dilakukan oleh negara saya kira memang benar mencari tahu apakah dapat membangun kesejahteraan. Saya kira seperti itu dulu, nanti kita akan berkembang dalam diskusi. Tetapi satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa sekali lagi saya dalam perjalanan dari tadi saya selalu berusaha supaya dapat menyampaikan dengan normal, tapi kondisi jaringan yang memang atau signal yang kurang baik. Terima kasih, selamat malam semuanya. Ya, terima kasih juga kepada Ibu Sandra Nunu atas jawaban yang sangat menarik juga begitu.
disinggung tadi soal ekonomi, begitu juga disinggung soal pemudahan ekonomi jika Omnibus Law disahkan gitu. Nah, memang satu sisi dapat kita katakan bahwa apa ya, bisa dikatakan bahwa ada sisi positif begitu. Ketika pasar bebas terbuka, maka seperti yang Bapak Fabian katakan tadi, akan banyak sekali investor-investor akan datang begitu. Nah, jadi di sini dapat kita katakan bahwa Ibu Sandra juga bersepakat dengan adanya Omnibus Law begitu. Nah, mungkin selanjutnya saya akan masuk ke sesi tanya jawab begitu ya. Mungkin pertama kepada kawan-kawan yang sudah menyediakan waktu untuk datang di diskusi kali ini, saya persilakan untuk jika ada kawan-kawan sekalian yang ingin menanyakan pendapat atau berargumentasi ataupun berpendapat. Ada? Oh ya, ada itu. Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Krisnadi Giovanni Sengkandai. Saya dari jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Manado. Pembahasan tentang Omnibus Law di jendela mahasiswa. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa terima kasih kepada Dewan Mahasiswa yang telah melakukan kegiatan ini. Walaupun kesannya tidak seimbang karena pemateri hanya dari anggota Dewan, tidak diundang kawan-kawan LBH dan dari lain-lain yang lebih memahami hal ini. Tapi sekali lagi terima kasih. Saya lanjut. Menangkap dari statement Bapak Fabian yang sedikit menyinggung tentang adanya beberapa kaum yang aksi atau demonstrasi, dan Bapak menganggap bahwa diskusi ini penting. Mungkin menurut saya beberapa orang atau anak mahasiswa, kawan-kawan mahasiswa yang turun ke jalan melakukan aksi karena mereka menganggap tidak percaya lagi kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Itu yang bisa saya katakan karena saya sempat berbincang dengan kawan-kawan yang sempat aksi, mereka mengangkat mosi tidak percaya waktu itu. Dari statement Pak Fabian dan Ibu Sandra Rondonuwu mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu sangat membangun ya. Dan saya mencatat bahwa UU Cipta Kerja itu hanya fokus untuk menghasilkan lapangan kerja baru, bukan untuk meningkatkan produktivitas pekerja. Seperti contoh dari Bapak Fabian tadi yang mengatakan untuk ingin membuka usaha tidak perlu repot-repot dan sebagainya. Berdasarkan ini, Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak menjawab permasalahan karena saya mencatat problematika Indonesia itu adalah produktivitas kerja seperti yang dilansir dari laporan indeks kompetisi global yang dirilis oleh World Economic Forum tahun lalu. Indonesia di peringkat ke-65 dari 141 negara perihal kemampuan tenaga kerja. Yang saya rasa itu bisa jadi hal yang lebih difokuskan oleh pemerintah selain membuka lapangan kerja baru. Itu kira-kira. Terima kasih. Baik, terima kasih Christian, adik Christian. Ada beberapa hal yang disampaikan, salah satu soal demo. Saya tidak alergi dengan demo, maksud saya demo itu juga sah-sah saja, silakan. Cuman menurut saya kalau goal kita mencari informasi atau kita ada demand, ada tuntutan, ada sesuatu yang bisa kita laksanakan secara diskusi seperti ini, kenapa tidak? Toh itu. Tapi demo
tidak saya larang, sah-sah saja. Nah, walaupun kemudian ya demo-demo sekarang lagi ada muatan dan lain-lain. Saya kalau mahasiswa yang demo, saya senang karena kita boleh berargumentasi gitu ya. Adapun mereka yang tidak percaya lagi ke DPR tadi disampaikan sah-sah saja juga, itu kan hak mereka. Tapi saya juga memang mesti mengakui bahwa kita juga di DPR, maupun DPR RI ataupun di DPR provinsi kota kabupaten ya masih belum sesuai dengan harapan para mahasiswa, para teman-teman pekerja, itu tidak keliru. Tetapi kemudian kita pernah sama-sama menerima teman-teman demonstran lalu di DPR. Saya lihat substansi yang mereka sampaikan sebenarnya waktu saya tanya mereka juga tidak tahu gitu kan. Waktu itu sebelum diketuk, sebelum disahkan ya undang-undang Omnibus Law ini. Tapi sekali lagi kami kalau ada teman-teman mahasiswa demo itu nggak ada masalah. Walaupun juga diskusi seperti ini juga tidak kalah penting dan ya so far bagus-bagus saja. Berikut soal produktivitas kerja yang tadi sampai data-data yang disampaikan tadi oleh adik Christian, benar memang. Kita memang kalau di data di kita, ya kita tingkat produktivitasnya rendah. Coba kita gali lebih dalam, apa penyebabnya? Ada buku yang sempat bestseller itu kan, Why Nation, mengapa negara gagal, kan? Why Nation, how to say gagal ya, fail. Why Nation fail, itu kan? Penyebabnya apa? Sistem. Dia comparing antara dua negara, misalnya Korea Utara dan Korea Selatan, yang culture-nya mirip atau sama. Orang-orangnya itu juga sebenarnya. Tuh. Tetapi apa sistemnya? Jadi sebenarnya sistem kita juga yang membuat kita tidak produktif. Saya mesti bilang itu. Saya kasih contoh ya. Saya baru berangkat berapa hari lalu ke airport. Saya bilang gini, ini apa kerja KKP ini? Ya kita mungkin sedikit kritis setelah di DPR itu kan. Orang jadi antri panjang hanya karena petugasnya cuma 3. Untuk cuma mau kasih tunjuk begini tuh surat rapid test dari rumah sakit, kok dia stempel, jalan, stempel jalan. Yang harusnya menjaga jarak, jadi ada kerumunan baru di situ. Kemudian cuma mau cek rapid. Di Jakarta juga begitu, panjang sekali. Yang lebih mengherankan saya untuk tidak sedikit emosi ini, kita masuk dari Bandara Jakarta, membawa surat yang sama itu, tinggal distempel aja kan, ke sana. Tak, distempel, baru kemudian kita bisa check in. Check in dapat boarding. Masuk ke dalam, diperiksa lagi, diminta lagi. Mana rapid test itu kan? Sampai mau naik pesawat diminta lagi. Saya bilang sama ketua DPR. Tadi itu, terang negara ini negara administratif memang. Sudah cukup lah kita sudah cek di sana. Orang tidak akan dapat boarding pass kalau dia tidak dapat stempel dari KKP itu kan. Sampai juga ada 2 pintu yang masuk itu setelah dapat boarding pass, 2 pintu dia minta lagi surat itu. Maksudnya ini contoh itu kan. Ini contoh, karena hal-hal yang semua yang praktis. Ya. Nah, saya sempat bilang begini sama KKP waktu kemarin, saya sempat mengkoreksi mereka karena terlalu birokrasi. Saya sempat, kan ada bahasa begini, ada pegawai kita atau pejabat kita bilang begini, hormati dong Pak kita sebagai petugas. Saya bilang, nggak perlu dihormati kalau petugas model begini. Ngapain mesti dihormati? Kalau kalian kerja bagus, melayani dengan baik, maka mesti kita hormati. Jangan minta dihormati kalau kerjanya begitu. Nah kira-kira seperti itu deh. Kalau kemudian produktivitas kita berkurang karena sistem kadang-kadang. Sistem membuat begitu.
Bagaimana kita mau bikin perusahaan, bagaimana mau bikin CV, masih diminta dari RT, surat keterangannya, pala, segala macam. Bayangin saya bikin CV tahun lalu, tidak ada urusan dengan lingkungan hidup. Dia mesti bawa rekomendasi di lingkungan hidup, dinas lingkungan hidup, baru bawa di PTSP untuk keluar izin. Apa hubungan orang saya urusan tenaga kerja kok ini? Waktu itu kan mau ada, kita sebelum jadi anggota dewan, saya sempat bikin itu, ada teman di Jakarta bikin cabang di sini untuk merekrut tenaga kerja informal ke Singapura, ke negara-negara itu kan. Jadi ini apa urusan dengan lingkungan hidup? Nggak bisa keluar gitu. Dia izin kita nggak bisa keluar. Mesti bawa lagi rekomendasi. Di Bitung itu misalnya, katanya ada mall pelayanan publik. Tapi percuma, kita mesti pergi di dinas lingkungan hidup, dia kasih rekomendasi, baru bawa ke sana. Kita mesti pergi di dinas pariwisata, kasih rekomendasi, baru kemudian PTSP keluarkan. Nah hal-hal seperti itu, akhirnya kemudian tidak produktif lah tenaga kerja yang potensial adik-adik. Loh, percaya sama kita. Setelah selesai, saya kebetulan di sekolah sama seperti adik-adik, cuma kebetulan saya PDN, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Tingkat 2 saya langsung jadi pegawai. Tapi mohon maaf, nanti setelah ini, setelah lulus, setelah saudara-saudara adik-adikku ini wisuda, kalian akan disibukkan dengan mencari lapangan pekerjaan. Bayangin kalau kemudian mobil lapangan pekerjaan sudah sedikit sekali, mesti selektif dan lain-lain. Karena apa? Tidak ada iklim investasi yang betul-betul lebih sehat. Invest dulu, teman saya sudah 2 tahun sampai sekarang nggak keluar izinnya. Sudah 2 tahun, padahal dia membuat apa? Pembangkit listrik tenaga gas di Bitung itu. Kalau dia dapat izin, dia ada sekitar 2.000 pekerja yang akan dia mau buka lapangan. Tapi karena bikin PT-nya mesti sampai ke Jakarta, dia mesti tanya lagi di rumah di mana ini kan? Dia dapat izin prinsip, habis itu izin lokasi, habis itu dia surut IU PTSA, macam-macam. Nah, jadi itu Christian. Jadi sadar atau tidak sadar, sistem ini yang membuat kita tidak produktif. Saya lebih ke hal-hal praktis ya, saya mau sharing ke hal praktis. Karena setelah ini, kalian, adik-adikku ini akan mencari kerja. Ngapain sekolah di Politeknik yang hebat ini, yang dapat kemarin saya dapat penghargaan dan lain-lain. Kemudian itu kita harus kerja lagi. Akhirnya kemudian ditutup, atau kita ditutup menjadi pembuat lapangan pekerjaan. Pembuat lapangan, bayangkan kita sudah mau urus lagi surat, mau pipa RT, mau pipa pala, lurah, camat, baru pergi di PTSP bilang, nggak ada mesti pilih lingkungan hidup. Nah, sementara undang-undang baru ini, kalau setelah disahkan kemudian diberlakukan, itu akan memangkas banyak sekali aturan, banyak sekali izin-izin yang akan dipangkas. Nah, kalau dia izin dipangkas, ke depan bukan tidak mungkin, dan saya optimis, maka apa yang dibilang tadi oleh Chris itu, soal produktivitas kerja kita, yang tadinya di bawah, dia akan naik, automatically dia akan naik. Kemampuan tenaga kerja kita akan lebih baik. Saya kira itu menjawab pertanyaan dari Chris Nadi tadi kan. Itu kira-kira Chris, adik Chris, semester berapa sekarang, Dek? Semester 7. Semester 7 ya? 7. Itu, Los, mungkin ada yang lain? Jadi itu jawaban dari Bapak Fabian menanggapi soal pertanyaan dari Krisnadi, persoalan harusnya difokus produktivitas lapangan kerja, bukan fokus terhadap penciptaan lapangan kerja. Jadi dari Krisnadi bagaimana, apakah masih ada tanggapan lagi atau sudah bisa menerima jawaban dari Bapak Fabian gitu? Sebisa menerima jawaban dari Bapak Fabian atau masih ada argumentasi tambahan lagi begitu? Sudah? Oh ya, selanjutnya ada kawan di sebelah kiri yang bertanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator, kawan saya. Ada beberapa hal yang kemudian
menjadi kontradiksi yang kemudian saya dapatkan dari statement seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Utara yang juga disampaikan juga oleh kawan saya Krisnadi. Tadi sudah jelas juga sudah oleh Bapak Fabian. Tadi yang dari Bapak Fabian dan Ibu siapa tadi anggota Dewan saya lupa namanya. Itu mengatakan bahwasanya ada substansinya itu kita harus mengkaji undang-undang yang begitu banyak pasalnya. Itu yang menjadi sebuah hal kekeliruan saya. Pertama, anggota Dewan Perwakilan Rakyat merancang undang-undang tidak ada yang namanya partisipasi publik. Benar. Dan beredar yang mana RUU itu banyak sekali draft ataupun naskah yang berbeda-beda. Makanya kenapa masyarakat itu ada yang pro, ada yang kontra. Karena itu tidak ada partisipasi publik dan tidak ada transparansi ataupun keterbukaan dari penyusunan rancangan undang-undang cipta kerja ini. Apa sih yang sehingga dipercepat untuk mensahkan ini? Ada satu artikel yang kemudian saya baca, salah satu wartawan mengutipkan bahwasanya undang-undang atau RUU Cipta Kerja ini disahkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu hanya draft kosong, naskah kosong. Itu menjadi sebuah ini juga kegelisahan daripada masyarakat. Apa sih sebenarnya yang mereka lakukan? Itu. Kedua, apakah ada setelah pengesahan RUU Cipta Kerja itu dipublikasikan kepada masyarakat Indonesia, ini yang asli atau final yang kemudian disah DPR Republik Indonesia. Tidak ada hari ini sampai hari ini. Yang kemudian selalu mengatakan, wah langsung memang secara yuridis atau secara hukum kita harus tuntut dalam wilayah Mahkamah Agung karena sudah di wilayah legislatif, ya kan? Mahkamah Konstitusi, yudikatif. Tapi permasalahannya itu yang kemudian kenapa? Pertanyaan saya, kenapa tidak ada partisipasi publik yang kemudian dirancang oleh anggota Dewan itu sendiri? Kedua, apa yang dipercepat? Dalam satu malam merancang undang-undang yang ribuan, itu yang seperti Ibu siapa tadi yang katakan, iya mungkin itu yang dibilang, substansinya kita harus mengkaji. Saya tanyakan, apakah anggota Dewan hari ini menguasai namanya undang-undang itu? Pasal yang kemudian diberikan, tidak ada. Tidak ada transparansi yang kemudian ataupun argumentasi dari salah satu anggota Dewan ataupun istilahnya transparansi undang-undang itu tersendiri. Kemudian saya mengkritik yang namanya sistem Omnibus Law. Kenapa? Betul yang kemudian secara ini sejarah itu istilahnya Omnibus ini artinya nama bis ya Pak ya, dari Prancis yang kemudian bisa menampung. Tapi secara etimologi sama, yang namanya Omnibus itu sebuah aturan yang untuk seluruh dan lain sebagainya. Kenapa Omnibus Law ini banyak masyarakat yang apalagi anak-anak hukum, beberapa pakar-pakar hukum, teman-teman saya anak hukum dan juga senior saya yang di hukum itu, mereka mengkritik namanya Omnibus Law. Kenapa? Karena Omnibus Law ini dia identik yang namanya Anglo-Saxon, bukan Eropa kontinental. Itu yang sebuah kekeliruan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Itu. Indonesia menganut Eropa kontinental yang sistem hukumnya itu civil law, mempunyai asas hukum legalitas. Sedangkan common law tidak mempunyai hukum asas legalitas. Itu seharusnya yang harus dikaji dulu, lebih dulu. Bukan masalah merancang dan lain sebagainya. Sekarang saya tanyakan, apakah ada asas yang mengiyakan untuk merombak sistem hukum di Indonesia? Saya minta statement dari itu ya, dan buka ruang diskusi publik terhadap warga negara Indonesia ataupun masyarakat ketika mau merancang undang-undang cipta kerja. Saya tidak permasalahkan masalah investasi dan pekerja. Kalau saya merasakan itu, ya memang ada untungnya juga, ada untung, ada ruginya juga. Investasi saya rasa mempermudah investor masuk di Indonesia, ya itu dia. Itu yang kemudian saya minta statement apakah atau hukum atas dasar hukum apa yang kemudian anggota Dewan iakan atau mensahkan Omnibus Law ini.
contoh sederhana begini, asas hukum yang ada di Indonesia itu, undang-undang paling payung hukum yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di bawah itu ada istilahnya ini sebuah hierarki ya, tingkatan hukum yang ada di Indonesia. UUD 1945, di bawahnya itu ada undang-undang. Undang-undang tidak bisa bertentangan dengan UUD 1945. Di bawah undang-undang ada TAP MPR. Di bawah TAP MPR ada peraturan pemerintah dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian asas-asas hukum yang ada di Indonesia. Ada perbedaan hukum dan hukum privat. Tadi Bapak sampaikan banyak tumpang tindih. Ya, karena asas hukum Indonesia begitu. Ketentuan umum, ketentuan menyampaikan yang tinggi. Artinya contoh, narkoba dilarang untuk dipakai di Indonesia, ya kan? Sepakat, narkoba dilarang untuk dipakai. Tapi ada undang-undang yang mengiyakan untuk diperbolehkan dalam tanda kutip, kecuali dengan catatan medis. Contoh bius itu kan narkoba itu. Kenapa diiyakan? Karena ada asas yang mengatur itu. Ada hukum, contoh hukum terendah menyampingkan ketentuan terendah menyampingkan ketentuan tertinggi dan lain sebagainya, ketentuan umum dan sebagainya. Itu asas-asas yang kemudian harus dikaji. Yang saya tanyakan, apakah ada asas yang kemudian mengiyakan Omnibus Law ini sehingga disahkan? Ya mungkin hanya itu, saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih Riansyah. Ada beberapa hal yang saya catat soal pertama keterlibatan publik dan soal transparansi memang. Kalau itu juga memang ini kan undang-undang bukan peraturan daerah. Jadi memang yang tahu persis mereka yang di DPR RI. Walaupun tidak berbeda jauh dengan kita, kalau kita bikin dalam tanda petik undang-undang daerah itu atau perda, kami juga melibatkan publik gitu kan, cuma dengan cara-cara yang berbeda. Walaupun memang ada beberapa yang mengkritisi juga soal keterlibatan publik dari dalam rangka penyusunan atau RUU Omnibus Law itu. Ada naskah yang kosong yang di catatan itu, saya belum pernah dengar. Apakah itu sebuah imajinasi atau tulisannya itu yang dia tadi bilang ada wartawan yang menulis itu, saya nggak pernah dengar. Tapi selama ini belum pernah ada sih kejadian kemudian menandatangani naskah kosong. Soal sosialisasi kemasyarakatan dan lain-lain. Tapi saya senang bahwa Riansyah juga mengakui ketika ada undang-undang yang sudah disahkan dengan berbagai polemik yang ada, ya kita kan juga di DPR itu ada aturannya. Minimal kalau nggak bisa ya di voting. Kalau nggak ada kesepakatan di voting. Kemarin kan beberapa fraksi walk out. Tapi di era demokrasi ini, kalau kemudian disetujui oleh sebagian besar, yang walk out pun harus menerima. Itu kan demokrasi kan esensinya begitu. Kalau nggak walk out bagian dari satu mekanisme. Kalau dia keluar juga nggak masalah. Nah, kalau kemudian itu sudah diputuskan bersama dengan berproblematika yang ada yang setuju, ada yang nggak setuju, yang nggak setuju itu ya caranya tadi benar, gugat ke Mahkamah Konstitusi. Nanti kita berdebat lagi, itu lebih fair sebenarnya. Jadi kalau ada fraksi di DPR yang tidak menerima keputusan ini, ya gugat aja. Soal Anglo-Saxon dan soal Eropa kontinental ini, jadi ini memang mesti pakar hukum yang bicara. Walaupun kalau ada 10 pakar hukum, 11 dorong pendapat, setengah mati. Untuk mau dengar pas apa yang betul. Semua dengan berbagai dalihnya. Ya, tapi memang saya menghormati apa yang disampaikan oleh Riansyah soal asas-asas hukum, soal hierarki. Soal kemudian ini menjadi undang-undang, itu sudah ada mekanisme. Ada asas-asasnya jadi undang-undang biasa dalam membuat undang-undang kan. Undang-undang itu kan dibuat bisa dari inisiatif DPR atau dari eksekutif, dari presiden. Nah, presiden dia punya will, ini semua berawal dari will dia, kemudian dia menyampaikannya ke pembantu-pembantunya, kementeriannya, mereka membuat draftnya. Mohon maaf, jangan salah, di setiap kementerian itu banyak pakar loh, banyak orang-orang pinter. Kalau dia sudah masuk di eselon 1 itu,
dia sudah ikut PIM 1 dan lain-lain dari PIM 4, PIM 3, samalah dosen-dosen kita itu, dia ketemu, dia ada akademisi di situ. Di kementerian itu ada banyak juga orang-orang cerdas gitu kan. Dorang bahas itu per kementerian. Kemudian kumpul jadi draft besar, draft kolektif, baru kemudian diusul ke DPR. DPR nggak langsung toki, ada tahapan-tahapannya. Kita bilang naskah akademik yang 2276 halaman itu kan. Itu semua 79 undang-undang itu. Nanti kalau mau saya kasih. Saya bisa kirim lewat WA itu. Teman-teman baca, kita pusing udah baca itu, banyak sekali. Sampai sekarang kita belum dapat mengerti sekali. Satu-satu kita mesti baca itu. Karena berbagai undang-undang pendidikan, undang-undang kesehatan, semua masuk di situ. Undang-undang sistem investasi, kawasan ekonomi khusus, dan lain-lain semua di situ. Jadi kalau tanya asas, menurut saya sudah mekanistis, sudah sesuai dengan aturan dia lakukan itu. Yang terjadi adalah perdebatan ketika undang-undang ini mau disahkan. Perdebatan apa? Perdebatan antara satu fraksi dengan fraksi yang lain. Walaupun memang saya tidak bermaksud mengkecilkan teman anggota dewan dari salah satu fraksi. Coba lihat, pernah ada videonya kan. Pertama dia dukung. Saya kalau mahasiswa ikuti dia tahu, dia support. Tapi setelah sudah mau titik penetapan, dia walk out, partainya dia walk out. Tapi dia lupa bahwa masih di sidang-sidang kecil gitu kan, di rapat-rapat kecil di fraksi, dia ada video yang menyampaikan saya mendukung, fraksi kami mendukung bla 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 gitu kan. Itu kan masih disimpan. Nah, tapi itulah politik itu sah-sah saja. Nah, kalau pertanyaannya asas apa yang dijadikan ini, sebenarnya kembali lagi bahwa filosofinya adalah soal pelayanan sebenarnya. Soal pelayanan, bagaimana memberikan pelayanan sebaik-baiknya, memangkas, balancing birokrasi itu kan, menyederhanakan, mensimpelkan. Kalau kita bagus edu, ini kalau boleh dibikin simplifikasi gitu kan, jangan dibikin ribetisasi, ribet. Gitu kan. Nah, sesuatu yang bisa dibikin simpel, kenapa mesti dibikin ribet? Orang penegara ini negara ribet. Orang penegara ini negara yang ketika ada kekuasaan, fungsi dia supaya melayani, bukan melayani, tapi itu bahasa tadi. Baku hormat kita ini pala. Sialan, karena kok pala minta hormat. Baku hormatnya kita, begini kita ini lurah, kan aja hormat kita. Kita ini aparat. Aparat itu melayani, bukan minta dihormati. Nah, itu paradigma itu, mindset itu yang mesti dirubah. Sudah terlalu lama kita dengan sistem itu. Walaupun sebenarnya saya bilang tadi, 2002 saya belajar di PIM 2 tentang bagaimana melayani. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Nah, masih panjang. Tapi saya optimis, minimal bukan sampai generasi. Generasi adik-adik ini, orang akan masuk pada suatu sistem besar, bagaimana kemudian terjadi hal-hal yang praktis gitu. Hal-hal yang praktis. Sekarang kita tuh kalau mau pesan makanan di ini, tinggal barcode itu kan, cek gitu kan. Atau bikin izin, nggak perlu lagi bersentuhan. 2006 saya pernah ke Bali, tapi kemudian bupatinya dapat tahan. Itu dia pelayanannya tanpa bertemu dengan pelayannya. Dia cuma lewat, ada box kecil begini, kasih masuk. Dia periksa, balik ulang gitu kan, nggak bayar. Nggak bayar, dan lain-lain. Akhirnya juga bupatinya dapat tahan. Kita nggak tahu ada kasus apa. Kan. Padahal itu bupati dokter, suami istri bupati, dia di Bali di Nagara, kemudian istrinya di sebelah, di Jawa Timur. Tapi sebenarnya semangat dia untuk memberikan pelayanan yang sesederhana mungkin. Sekarang coba lihat aja. Mau berbagi aja di saat COVID begini, mau berbagai berbagai bansos itu, lalu bilang ODP, orang dekat pala gitu kan. Kalau bukan pala pesudara, ini ada apa? Atau contoh yang paling praktis misalnya, yang keluarga harapan itu kan, PKH. Kalau nggak dekat dengan pendamping, dia coret. Dan lain-lain. Nah, yang paling bagus coba lihat contoh. Ada bantuan sekarang ini dari Kementerian Koperasi. 2.400.000 bagi para pengusaha mikro. Tahu nggak, itu daftar ke Dinas Koperasi atau ke
Dinas Koperasi Kota Kabupaten atau ke provinsi, dorang langsung muat DP nomor HP dan nomor rekening. Jadi tidak melalui dinas. Pemerintah pusat so pinter, dong so tahu kalau mau lewat dinas mau potong lagi nih doi ini. Jadi nanti disetujui, dia langsung transfer di rekening. Nah, kira-kira begitu. Hal praktis itu. Jadi sekali lagi bahwa semangat untuk pertama melayani masyarakat. Ini dari Pak Jokowi ini luar biasa. Karena dia berpikir bahwa orang penegara mesti rubah terus. Masih banyak sekali orang birokrat, orang pelayan-pelayan publik yang harusnya melayani, tapi yang dia lakukan adalah bukan melayani, tapi dia menunjukkan bahwa dia punya kuasa. Dia jadi pelayan dong. Sebenarnya swasta yang lebih jago. Terus kalau masuk hotel, dia langsung bukakan pintu. Dulu Bu, waktu kita kepala badan kepegawaian, kita bilang pada orang, maksudnya kalau ada pegawai mau urus administrasi, dia selama berdiri di muka meja, karena udah pura-pura berdisposisi, pura-pura baca. Mestinya orang masuk pintu katanya, selamat siang, ada bisa saya bantu? Ada nggak pelayan masyarakat seperti itu? Di kelurahan, di kecamatan, di kota kabupaten, di provinsi? Nggak ada. Yang hebat itu pelayan di hotel. Kalau orang ke Bali kan dong lewat dong begini, tiap ada 10 orang dong bajaja dong hormat-hormat dong. Yes, itu king, raja. Karena itu yang Pak Jokowi selalu bilang, saya ini pelayan. Kalau Ahok itu bilang, saya senang sekali dengan Pak Ahok. Ahok itu sebenarnya jadi prototipe pemimpin, melayani masyarakat itu kan. Nah, cuman ya, karena politik, karena persoalan-persoalan orang seperti itu dipangkas. Saudara-saudara, teman-teman sekalian, tahu nggak salah satu kelompok yang nggak suka dengan Omnibus Law ini apa? Tahu nggak siapa? Birokrat. Birokrat yang nggak mau ini. Karena semua terpotong dompet ladang pencarian. Yang tadinya mesti lewat pada orang, itu birokrasi mesti table to table. Sekarang no lagi. Ya. Sekarang orang ujian lagi lewat itu esos atau apa istilah itu. Dikirim langsung ke lewat online itu kan. Jadi menurut kita dukung. Ini satu kemajuan, satu langkah kemajuan yang luar biasa oleh pemerintah, oleh Presiden Jokowi. Siapa lagi kalau nggak dia? Kalau enggak, kita akan terus begitu. Sekali lagi kita bilang kalau baca buku itu, Why Nation Failed itu apa dia penyebab? Sistemnya. Sistem adalah produk dari pemimpin itu. Dan siapa yang menjadi di sistem itu, kitalah yang membuat kebijakan-kebijakan itu. Maka dibutuhkan orang-orang yang mau membuat kebijakan yang betul-betul pro rakyat, tidak terlalu birokrat, birokrasi mesti diganti dengan meritokrasi, seperti mereka yang punya integrasi, mereka yang bersih, mereka yang melayani dan lain-lain. Nah, saya kira itu intinya. Kalau tadi pertanyaannya asasnya apa? Asas itu. Filosofi apa yang dipakai oleh Pak Jokowi? Karena itu saya, mohon maaf sekali lagi, saya di birokrat. 2015 saya berhenti di usia 46 tahun. Karena saya calon wakil wali kota dan gagal, kalah waktu itu kan. Saya lihat persis bagaimana kondisi itu masyarakat. Sekarang ini masih ada lurah di Kota Bitung, misalnya kalau saya contohkan, masih lurah masih marah-marah di masyarakat. Begini, ini. Ada tapi masyarakat di desa, kelurahan Tawan, takut sekali pada lurah. Kita suruh lawan tuh lurah begitu, mana orang nggak berani. Nah kira-kira begitu. Maka kalau ada sistem yang bikin begitu, mau nggak mau, lurah bikin salah, dulu diprotek oleh aturan. Termasuk DPR misalnya kan. Ganti dong kalau mau bagus. Tidak ada hak imun di DPR. Karena dia punya hak imun, itu yang terjadi. Ada pemeriksaan, mesti minta lagi yang lebih tinggi. Coba bikin sama, hilangkan hak imun itu. Sehingga ada DPR yang berani bikin salah. Di birokrasi juga begitu. Ya, jadi sekali lagi, sudah terlalu jauh, tapi saya mau mengajak teman-teman adik-adik mahasiswa yang banyak belajar soal teori-teori, banyak mengikutinya, informasi di media soal teori, tapi saya mau ajak adik-adik belajar hal praktis. Hal praktis dia. Bagaimana sesuatu yang sebenarnya mudah, yang harusnya mudah, kenapa mesti dipersulit? Kalau kemudian presiden, yang memang seiring waktu, mungkin di tahun 2000, dia kalau keluar begini lebih gila lagi dia resistensi. Nah sekarang ini sudah mulai ada banyak supporter, banyak yang support, karena memang mau nggak mau paradigma kita mesti berubah. Mohon maaf, dosen-dosen pun juga akan harus berubah paradigmanya. Zaman orang dulu kalau mau ujian, orang pergi di rumah-rumah. Dan itu dianggap wajar, pipa dosen. Bawa tapi draft mau ujian,
Dan mohon maaf, pakai envelope lagi di dalam. Sekarang harusnya nggak boleh lagi. Orang mahasiswa kok. Kita rasakan waktu kita kuliah di Jogja, itu no envelope. Tuh, dulu kalau kita punya dosen, dia habis bikin buku, di kuliah pertama, saya baru buku-buku begini, oke, yang kuliah hari ini dia kasih buku, gratis. Tapi yang berikut, kuliah minggu berikut, kalian belilah di toko buku. Gitu kan. Dia juga nggak jual, gitu kan. Dia bagi-bagi. Dulu kita kuliah di Jogja, nggak pakai diktat, nggak pakai itu begitu. Nah, ada banyak perubahan-perubahan yang mesti untuk berubah. Dan itu dia, kalau sistem itu berjalan betul, semua akan berubah. Semua akan berubah. Termasuk kita, semangat kita juga akan berubah. Termasuk adik-adik mahasiswa. Sama dengan pertanyaan tadi, kenapa produktivitas? Produktivitas kalau kita tarik ke bawah itu sistem kita yang buat kita begitu. Kita nggak diberikan kebebasan lebih, kita dibatasi dengan regulasi, aturan-aturan yang ruang gerak kita itu. Orang kok cuma mau jual aja di pinggir jalan, datang pala, subjek izin kan, bayar tebusnya ini. Sekarang nggak ada. Begitu kan, dengan begitu maka kita lebih kreatif. Nah berikut lagi ada anak cuma bermain di internet, lebih minta pajak lagi itu. Sekarang nggak lagi, kira-kira begitu. Tapi saya setuju, pertanyaan yang bagus sekali. Apa sih sebetulnya asas yang dipakai itu? Kalau kita bicara asas sebenarnya dia lari ke lebih tinggi lagi, filosofi. Apa filosofi? Yang Pak Jokowi itu luar biasa. Dia mau sekali kita mesti berubah. Dan memang tidak gampang berubah paradigma kita. Makanya tadi kita bilang, siapa orang yang tidak setuju dengan Omnibus Law ini? Kelompok mana? Kelompok birokrasi. Orang nggak suka. Karena itu sebenarnya cuma nggak muncul. Akhirnya kalau kemudian ada teman-teman mahasiswa demo, pekerja demo, orang biar mati, bagus begitu. Supaya orang kembali ulang ke sistem yang tadi kita bilang. Ada under table money, KKN-nya masih kuat, masih boleh bikin susah rakyat. Jadi saya kira saya senang sekali lagi karena saya mau memberikan experience, pengalaman ke adik-adik. Ya, saya 26 tahun dinas, saya merasakan itu. Kalau nggak rubah itu pola pikirnya, kalau nggak rubah mindset, nggak rubah paradigma, nggak akan maju-maju negara kita. Kalaupun dia maju, hanya karena memang dia harus maju begitu aja. Tidak ada ekstraksi, tidak ada lompatan-lompatan. Pak Jokowi mau bikin lompatan-lompatan, mempercepat perubahan kita. Perubahan mindset kita, perubahan. Akhirnya dengan begitu maka pembangunan di mana-mana kelihatan kan. Coba lihat. Lalu pembebasan lahan jalan tol murah sekali. Oh ini bebas, ini kok bagaimana ya? Ganti rugi kok murah sekali. Giliran dia bilang, kasih naik DP harga. Woi, masyarakat bilang, lihat partai berumah Jo, lihat tepi jalan gitu kan. Dulu kan caplok tanah rakyat, caplok tanah orang, atau bayar murah karena kekuasaan. Kan? Sekarang nggak boleh lagi. Nah, kira-kira contoh gitu. Nah, ketika dia dikasih kompensasi, bangun. Saya kalau ke Bitung sekarang, dari kantor, setengah jam udah sampai. Sebelumnya 1 jam lebih baru sampai. Nah, hal seperti itu kira-kira. Begitu ya, Dek. Kalau ada pertanyaan lagi, mohon maaf. Dan ya, anggaplah ini sharing experience dan sekaligus membagi ke adik-adik yang menurut saya banyak teorinya gitu kan. Saya banyak yang praktis-praktis. Terima kasih, host, silakan. Saya pikir karena keterbatasan waktu juga, jadi mungkin kita akan segera tutup diskusi pada kali ini. Masih bisa, Pak? Pertanyaan terakhir. Cek. Pertama-tama selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Gunawan Dai. Saya jurusan akuntansi angkatan 2017. Mohon maaf jika saya gugup karena ini pertama kali saya melihat Bapak. Mungkin karena kita sebagai rakyat biasa jarang ketemu Bapak. Kita awali dengan kata baik dari Bapak mengenai Omnibus Law ini. Tentunya yang kita tanggap dari penjelasan Bapak bahwa Omnibus Law ini sangat baik untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara.
Cuman yang jadi permasalahan menurut kita, Pak, sudah banyak sekali dalam tanda kutip menurut kita yang menjadi korban dalam gejolak Omnibus Law ini. Sekarang, jika wakil rakyat menganggap bahwa undang-undang ini baik, kenapa harus menimbulkan korban sebanyak ini? Kekerasan terhadap mahasiswa oleh para aparat, pemukulan-pemukulan yang terjadi, yang sudah ditayangkan dalam beberapa media, terlebih khusus banyak sekali di media sosial Facebook. Kenapa harus menunggu harus ada korban? Dan di manakah pemerintah ketika ada gejolak ini, dan Pak? Kenapa tidak ketika tercium suatu gejolak itu, pemerintah atau wakil rakyat turun sebagai penengah agar tidak terjadi gejolak tersebut? Jika itu benar-benar baik. Ini kata Bapak, dan Kenapa harus mahasiswa yang adakan diskusi seperti ini? Sosialisasikan bahwa tentang Omnibus Law ini kepada teman-teman mahasiswa yang lain. Kenapa bukan DPR? Itu yang membuat saya curiga. Pertama, curiga kepada DPR, dan kedua, curiga terhadap diskusi yang ada ini. Dan yang mengenai poin kedua, mengenai investasi. Tentunya kita melihat bahwa Indonesia masih kekurangan baik dalam modal mungkin untuk mengelola alamnya yang sangat kaya ini. Cuman mari kita berkaca pada Orde Baru. Seorang presiden yang 32 tahun berkuasa mengatasnamakan Bapak Pembangunan, namun berakhir dengan krisis moneter. Kita sadari, Pak, Jokowi ini jangka waktunya untuk memerintah hanya tersisa 4 tahun. Sekarang kita berbicara ke depan, bagaimana Jokowi ini bisa mengawal tentang kebijakan yang dilahirkan ini bisa menghasilkan Indonesia yang lebih maju. Jangan sampai berakhir seperti Orde Baru, krisis moneter. Mungkin sekian, Pak, untuk sementara ini sekian. Nanti kita berkembang di diskusi selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan. Saya kira satu kali juga biar nanti dijawab. Menyambung dari pernyataan Gunawan, saya setuju. Karena yang tadi juga sempat diangkat oleh Rian, bahwa tidak ada keterlibatan publik, oleh karena itu undang-undang ini hanya akan menghasilkan legislasi cacat moral. Saya setuju. Dengan serangkaian pengesahan Omnibus Law itu terkesan terlalu tergesa-gesa. Waktu itu kalau tidak salah ingat pengesahannya sebenarnya tanggal 8 Oktober. Lalu tiba-tiba dimajukan menjadi tanggal 5 Oktober, tengah hari. Sebenarnya jadi pertanyaan, ada apa? Atau apa ada? Karena menurut kami ketukan palu diam-diam itu lebih kejam dari pembunuhan. Bapak. Juga dengan serangkaian itu Omnibus Law sampai pada saat ini mahasiswa belajar satu hal, bahwa pasal lebih mahal daripada orang meninggal. Terima kasih. Pertanyaan yang sama substansinya, baik Gunawan kemudian Kristiadi. Saya memang prihatin kalau ikutin di media itu kan, banyak korban yang. Tapi sebenarnya kalau kita mau lebih jeli, sebenarnya kenapa mesti ada korban seperti itu? Ada elit-elit yang bermain di belakang itu yang mesti dikritisi. Ya, ini forum diskusi akademik ya, ilmiah. Jadi saya kalau mau belak-belakan ada elit yang bermain di belakang itu. Dan akhirnya ada mahasiswa yang menjadi korban. Atau ada juga yang bukan mahasiswa yang ikut-ikutan yang kemudian menjadi korban. Kejadian Surabaya misalnya kan, kejadian beberapa tempat. Bukan mahasiswa, anak-anak SMA. Atau juga ada yang bukan pekerja, bukan mahasiswa ikut-ikutan. Dikasih uang dan itu. Akhirnya terjadi bentrok begitu. Saya nggak mau lebih jauh kenapa terjadi itu, tetapi
Saya sependapat, saya prihatin kalau ada mahasiswa yang dipukul, ada mahasiswa yang dipakai toki pakai itu nggak boleh dong, itu nggak boleh. Walaupun juga kalau polisi yang berjaga bilang, tuh orang lain so sabar, madong lempar-lempar. Nah ini saya nggak mau kaji di situ. Harus tidak ada korban. Tapi saya yakin, saya percaya bahwa ini sama terjadi seperti tahun lalu ketika bulan Oktober awal sebelum presiden dilantik, gitu kan? Itu dinamika awal-awal itu. Jadi saya yakin tuh ini saya melihat lebih ke persoalan politiknya. Kan? Kalau kemudian ada yang bilang saya curiga dengan diskusi ini, saya nggak tahu. Saya bicara apa yang ada, yang saya tahu. Di balik itu ada apa saya nggak tahu. Tapi saya bicara apa yang ada yang saya tahu, yang saya ikuti sebagai orang Sulawesi Utara. Kan kita juga ada demo kemarin. Tapi demonya ya udah, karena memang murni tuntutan itu. Tapi ketika ada sesuatu di balik itu, dia akan berkepanjangan. Kan kita bukan rahasia lagi kalau kemudian ada yang dapat doi harian. Di Jakarta, Gunawan tahu nggak? Ada kelompok, orang depan satu kampung. Kalau mau demo, cuma pakai pada orang, Jom. Kalau cuma perlu 50 orang, pipa orang. Konon dia tanya begini, mau demo pas apa? Kalau presiden 200, menteri 150, anggota DPR, ada begitu. Itu bukan rahasia lagi. Di saat yang sama, orang-orang yang di kelompok itu, mereka juga mau makan. Yang sekarang sudah ada kan, yang di pinggir-pinggir dulu kan ada di bawah, di pinggir-pinggir jembatan dan lain-lain. Tapi kalau betul-betul mahasiswa dianiaya, saya juga akan berteriak untuk itu. Kan nggak boleh dong. Mahasiswa itu aset bangsa untuk ke depan. Bayangin dia kalau jadi apa-apa, padahal dia boleh jadi dosen, padahal dia boleh jadi pejabat, cuma gara-gara demo dia dianiaya, saya tidak setuju. Soal investasi, soal bagaimana mengawal, gini, waktu Pak Presiden. Sekarang goalnya bukan 5 tahun. Pak Presiden Jokowi pentingnya adalah bagaimana dia mentancapkan, bagaimana dia membuat fondasi untuk ke depan kita bisa jadi lebih baik. Dia selesai 4 tahun, selesai. Tapi paling tidak hanya wacana, tapi dia tancapkan, dia deklarasikan bahwa negara ini mau maju, negara ini mau sama dengan negara-negara lain kalau kita punya undang-undang, punya sistem yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Ada banyak. Ada orang hukum nggak di sini? Saya diskusi dengan hakim. Teman-teman hakim diskusi. Soal misalnya, jadi ada yang namanya alternative dispute resolution. Negara kita menurut teman hakim itu, negara kita negara pendendam. Bayangin laka lantas ya. Seperti ini hospital tadi. Pri. Ini cerita ya. Pri nggak sengaja tabrak orang. Dia cilaka masuk rumah sakit. Gitu kan. Nah ini kan Pri dengan orang itu. Pri jadi pelaku, orang yang masuk rumah sakit jadi korban. Pri supaya cerita baik-baik, polisi datang. Polisi datang, diurus. Dia ambil data semua. Pri pemotor dia bawa di kantor polisi. Pri supaya cerita baik-baik dengan keluarga. Kalau iya dong, Pri mau ongkosin rumah sakit apa semua. Baku baik. Polisi ini nggak usah keluar tuh motor. Polisi bilang, ini karena ada Pri tidak bermasalah dengan korban, tapi dengan negara. Gitu kan? Dengan negara. Sementara di negara maju, kalau itu terus terjadi, mereka kemudian berdamai, selesai. Nggak boleh lagi dibawa itu kemudian menjadi tindak pidana murni gitu kan. Oh, itu contoh-contoh kecil. Nah, kembali ke situ deh. Gunawan. Jadi bukan soal cukup waktu nggak Jokowi itu. Tapi bagaimana dia menanamkan atau dia mentancapkan atau dia membuat fondasi sistem yang lebih baik ke depan. Saya yakin siapapun yang jadi pengganti Pak Jokowi 4 tahun ke depan, dia akan mengacu di situ. Kira-kira begitu. Reformasi kita sudah cukup bagus walaupun ada kekurangan-kekurangan. Yang kedua, Chris tadi soal legislasi yang cacat moral itu. Nah, ya sebagai anggota DPR provinsi, ya kami juga tidak mau menutup
menutupi yang ada kekurangan yang ada. Tapi menurut saya sejauh ini sekarang atas kontrol yang kuat dari mahasiswa, dari teman-teman para aktivis, DPR sudah mulai bagus. Cuma persoalannya kadang-kadang perdebatan itu di internal di Dewan. Satu mau begini, satu mau begini. Akhirnya ya mereka kemudian berdebat karena kepentingan partai, dengan kepentingan fraksi, kepentingan akan lebih panas lagi nanti kalau 2024, mulai tajam lagi kan, 2023 mulai sekarang agak bening. Nah, soal-soal yang dibilang Kristiadi juga itu saya tidak membantah itu, ada benarnya, walaupun kita memang harus lebih jeli lagi melihat atau mari kita lebih fair. Kalau ada yang kurang, kita bilang dia kurang, tapi ada yang baik, harus kita akui itu baik. Saya kira itu, Chris. Terima kasih. Kos, silakan. Ya, saya rasa untuk Bapak Fabian mungkin sudah cukup. Mungkin jika ingin dilemparkan pertanyaan selanjutnya, kita lemparkan saja ke Ibu Sandra Nunungu gitu. Ibu Sandra. Ya, untuk Saudara Juna dipersilakan. Ya, halo. Terima kasih atas kesempatan. Kenalkan, nama saya Juna dari jurusan Teknik Elektro. Yang pertama, saya setuju dengan pendapat dari teman saya Gunawan bahwa di mana DPR itu tergesa-gesa untuk mengesahkan Omnibus Law ini. Mulai dari tanggal yang dimajukan, tapi juga ada beberapa kalimat yang dirubah dari naskah 905 halaman itu berbeda dengan naskah 800 halaman. Ada beberapa pasal yang berbeda. Saya contohkan ya, dalam pasal 1 angka 1 UU lingkungan hidup, dia menggunakan dalam naskah 905 halaman menggunakan frasa pemerintah. Sedangkan dalam naskah 812 halaman itu diganti jadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi yang jadi pertanyaan saya, Bapak, apakah undang-undang yang telah disahkan itu bisa dirubah? Makanya saya rasa DPR ini terlalu tergesa-gesa dalam untuk mengesahkan UU Omnibus Law ini. Kasih. Ya, kita punya tadi disampaikan soal hierarki peraturan perundang-undangan, gitu kan? Pancasila, Undang-Undang 45, kemudian undang-undang, peraturan pemerintah dan lain sampai ke peraturan daerah. Kemudian kita juga punya aturan tentang undang-undang itu juga tidak harga mati. Undang-undang itu sudah disahkan apa semua, itu bisa dikoreksi dengan cara gugat ke Mahkamah Konstitusi. Siapa yang akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi? Juna pribadi bisa. Nggak mesti kelompok, nggak mesti partai. Juna menyurat ke Mahkamah Konstitusi. Kalau berani, ayo. Atau kalau bukan berani, kalau mau, mari sama-sama. Itu akan direspons. Cuman memang kalau mau gugat itu kan mesti juga tahu apa yang mesti kita gugat. Kan bicara hukum ini luas sekali. Kita nggak cuma bicara pasal lebih pasal. Kita nggak cuma ansi pasal itu. Oh pasal ini belum begitu. Takutnya kita harus siap benar ketika kita berdebat dengan hakim di Mahkamah Konstitusi kan. Menurut saya Pak Hakim A, B, C, D, B gitu kan. Di negara ini pakai begini ya kira-kira gitu. Jadi tidak harga mati undang-undang itu. Undang-undang itu tidak harga mati. Orang undang-undang dasar 45 aja di amandemen sudah berapa kali kok. Nggak usah terlalu khawatir dengan itu.
carikan pasal mana yang betul-betul dan menurut teman-teman itu perlu dikoreksi, perlu dirubah, kita ke Mahkamah Konstitusi. Itu paling tepat. Di situ kita betul-betul berdebat dengan para hakim yang tahu persis soal undang-undang. Ada banyak dasar yang akan dia pakai. Filosofinya, sosiologinya, dan lain-lain. Soal tergesa-gesa, ya itu dia tadi. Sama dengan Chris Nadi, Juna bilang tergesa-gesa, yaitu kenapa tidak kalau kemudian kita melakukan revisi-revisi lagi. Naskah akademik yang Juna bilang tadi, ada macam-macam berarti. Ada yang 800 halaman, ada yang 900 halaman. Saya punya 2.267 tadi yang saya bilang. Itu semuanya sekali. Tapi kalau saya boleh jawab bahwa, dan mari orang sama-sama. Kalau memang Juna punya dasar-dasar kuat, kita bantu fasilitasi, turun ke Mahkamah Konstitusi. Ya toh? Diskusi aja, boleh juga itu bro. Tapi itu tadi saya bilang, karena itu berhadapan dengan para hakim, kita mesti punya latar belakang, argumentasi dan dokumentasi dan lain-lain, mesti kuat itu kan. Benar. Nah, supaya jadi kuatlah argumentasi kita. Makasih ya Juna. Juna dari fakultas apa bro? Fakultas teknik kan? Oke, teknik elektro. Thank you. Host silakan. Untuk saudara Rian mungkin pertanyaan selanjutnya akan dilemparkan ke Ibu Sandra itu. Pertama saya memastikan dulu Ibu Sandra apakah masih terhubung. Halo Ibu Sandra. Bu Sandra. Halo Ibu Sandra. Halo. Ya, ini ada pertanyaan untuk Halo. Bu Sandra, halo. Mungkin pertanyaan dari via daring begitu yang selanjutnya mungkin pertanyaan dari via daring begitu. Sebelum melangkah ke saudara Rian begitu. Cek. Ya, Cek. Untuk saudara Arif. Moderator boleh. Oke, terima kasih moderator. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi untuk Dewan Mahasiswa Polimdo yang telah membuka ruang diskusi untuk elemen-elemen mahasiswa yang berada di Politeknik Negeri Manado. Kemudian ucapan terima kasih untuk perwakilan anggota Dewan, Bapak Febian dan Ibu Sandra. Langsung saja yang menjadi bahan diskusi saya pada kesempatan kali ini. Yang pertama saya ingin mengatakan bahwasannya saya memandang pemantik atau fasilitator diskusi hari ini sebagai seorang perwakilan rakyat atau penyambung lidah rakyat. Nah, ya yang menjadi pertanyaan saya dalam pengambilan sikap penerimaan
undang-undang Omnibus Law dari fraksi yang Bapak maupun Ibu tempati, itu mekanismenya seperti apa. Nah, kenapa saya mempertanyakan hal seperti itu? Karena saya mendengar statement awal Bapak Febian tadi mengatakan bahwasannya yang saya tangkap Bapak pro terhadap produk undang-undang tersebut. Nah, kemudian ada hukum silogisme yang saya bandingkan. Premis pertama itu Bapak menerima atau pro terhadap rancangan undang-undang tersebut. Kemudian premis kedua yang menjadi dilematik dalam buah pikiran saya, yaitu Bapak tadi mengatakan Bapak tidak sepenuhnya membaca draft undang-undang tersebut, kemudian mengambil tindakan bahwasannya Bapak mendukung produk undang-undang tersebut. Nah, itu yang menjadi dilematik dalam pemikiran saya, kiranya seperti itu. Kemudian yang kedua, yang menjadi pertanyaan bagi saya ingin berdiskusi dengan Bapak, kiranya Bapak bisa membuka cakrawala kami, para mahasiswa yang kasarannya masih blur atau buram terhadap produk undang-undang ini, kiranya Bapak bisa mencarakan pemikiran kami, yakni ada pasal-pasal yang kemudian telah dibacakan moderator itu bermasalah di dalam produk undang-undang tersebut. Yang tadi dibacakan moderator itu kiranya tidak ada feedback atau penjelasan ke publik atau ke elemen-elemen masyarakat termasuk mahasiswa, itu tidak ada tentang pasal-pasal yang bermasalah tersebut, kiranya seperti itu. Terima kasih dan saya kembalikan. Baik, Arif ya. Arif, terima kasih, pertanyaan yang baik sekali. Soal yang pertama, sebenarnya sikap saya pribadi maupun sikap sebagai kader partai. Nah, orang kalau melihat dinamika pembuatan undang-undang itu, RUU itu kan orang akan melihat bahwa ini lebih dominan fraksi kita gitu ya, PDI Perjuangan lah. Walaupun PDI Perjuangan itu jumlahnya di DPR RI tidak hegemoni, dia tidak fraksi terbanyak gitu kan. Karena kalau PDI Perjuangan sendiri saja itu nggak cukup kalau dia mesti, apalagi kalau dia di voting. Ini keputusan bersama, tidak hanya keputusan fraksi PDI Perjuangan. Kalau kemudian saya banyak bicara menanggapi dan mendukung Omnibus Law ini, karena saya merasakan, seperti yang saya bilang tadi, ini experience saya sebagai mantan seorang birokrat, sebentar 26 tahun saya menjadi birokrat, saya pernah sekcap, sekretaris kecamatan, pernah camat, saya 6 kali kepala dinas di Bitung. Terakhir kepala badan kepegawaian dan paling terakhir asisten 1. Saya boleh melihat bagaimana kehidupan birokrasi itu. Bagaimana kehidupan seorang yang seharusnya pelayan masyarakat, tapi justru salah menggunakan posisi itu, sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat sebagai pelayan dia tidak lakukan. Nah, itu kira-kira Mas Arif atau B. Arif. Yang saya maksudkan bahwa saya tidak membaca seluruhnya, bukan begitu. Itu ada 79 undang-undang yang dijadikan satu. Saya bilang tadi saya pusing bacanya, terlalu banyak, gitu kan? Pusing banyak. Tetapi hal-hal penting yang mendasar di situ, ya kalau anak kita mau bahas pasal demi pasal, ya kita diskusinya sendiri, gitu kan? Tapi hal penting yang mendasar di situ adalah spirit, semangat, gitu kan? Atau cita-cita, dream dari seorang presiden, seorang pemimpin, kepala negara, tapi juga sebagai kepala pemerintahan yang birokrasinya ada di bawah dia mau membuat sistem, sekali lagi saya bilang, sistem yang baik, yang kondusif, yang betul-betul menguntungkan rakyat, dan akan membawa negara kita jauh lebih cepat kemajuannya. Negara ini, saudara-saudara, minta maaf, dia boleh bergerak begitu kok. Saya sampai bercanda bilang di
Bitung itu biar ada wali kotanya, dia masih boleh berjalan. Ini investor dia datang sendiri kok. Tapi kan bukan begitu. Kita mau negara ini, kita ini ada eskalasi. Ada lompatan-lompatan dia pembangunannya. Kalau kita cuma begitu-begitu ya jadi kayak zaman Orde Baru lah. Kita sepakat kan 32 tahun ya bergerak tapi begitu. Tapi bagaimana bergerak dengan cepat, dengan lompatan-lompatan itu harus ada sistem yang baik. Sistem itu di dalamnya ada regulasi, gitu kan. Jadi ada will, kalau kita ada will, ada kemauan baik dari kepala negara, kemudian bagaimana membuat sistem yang baik, sistem ada regulasi. Kalau kita bicara organisasi kan seperti itu kan. Intinya kan adalah soal bagaimana mengambil keputusan. Bagaimana kepala negara mengambil keputusan, sebagai decision maker. Nah, kalau nggak ada kemauan seperti itu sulit. Yang kemudian juga disupport. Saya kira semangat itu semangat yang mana ada masyarakat mau dengan pelayanan yang berbelit-belit, nggak ada. Mana ada masyarakat yang mau dengan birokrasi yang panjang. Kita mau yang praktis-praktis, apalagi di era-era yang saat ini itu kan. Yang memang agak sulit ketika kita masih berpikir dengan pola-pola lama, terbawa dengan kondisi-kondisi kita itu, kemudian dicekokin dengan sistem yang gimana ya, orang biasa bawa mobil oke, gitu kan, mobil biasa di jalan tol. Kalau tiba-tiba dikasih Formula One, nggak ada bayar, jenis dia dikasih tuh. Biar dia nggak ada mahir kan, mau pikir 2 kali. Nah, kira-kira begitu. Ketika dikasih Formula One, waduh, kencang-kencang. Wah. Begitu Pak Arif. Jadi kemudian soal pasal-pasal yang bermasalah, mari kita diskusi lebih detail. Tapi sekali lagi, saya pun yang anggota DPR, saya bukan mau menyerah. Kalau ini mesti pakai 10 tenaga hukum, pakar hukum, 11 dari pendapat. Jadi mesti diskusi soal itu. Saya mencatat beberapa pasal yang dipolemikan Arif, teman Arif, tapi kemudian saya tidak bawa spesifik soal itu karena kita akan panjang berdiskusi tentang pasal itu. Saya lebih kepada spirit semangat dari undang-undang ini, undang-undang yang menurut saya lebih ke pro rakyat, pro pekerja, pro kita semua, dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Itu aja, Rif. Terima kasih. Ya, sebelum melangkah ke pertanyaan selanjutnya, mungkin kita mencoba cek dulu Ibu Sandra apakah masih tergabung dengan via daring. Halo Ibu Sandra. Bu Sandra. Selanjutnya mungkin selanjutnya ini ada pertanyaan via daring dari Kadafi, Teknik Sipil. Ya, dipersilakan untuk Saudara Kadafi. Oke, Tes. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Boleh dapat dengar tapi suara? Jadi sebelumnya mungkin saya tidak ingin bertanya di sini, tapi karena ini sesi diskusi, jadi ada beberapa hal yang kemudian ingin saya sampaikan mengenai apa yang saya pahami tentang apa yang dimaksud dengan Omnibus Law dan bagaimana dampaknya ke depan. Pertama, hal yang ingin saya sampaikan, bagi saya pribadi, hal yang saya ikuti mengenai Omnibus Law, saya sepakat dengan pembuatan undang-undang Omnibus Law. Karena kenapa? Pertama, harus yang kita pahami bersama bahwasanya Omnibus Law itu tidak berbicara tentang soal buruh ataupun melakukan eksploitasi terhadap para buruh di dalam draft yang kita ketahui bersama. Dia hanya mencoba untuk memangkas daripada regulasi-regulasi yang kemudian itu mempersulit investor. Kenapa? Karena
banyak hal yang terjadi yang kemudian kenapa investor dari luar itu susah masuk ke bangsa kita, karena regulasi-regulasi yang ada di bangsa kita itu terlalu ribet. Nah, itu juga bisa menjadi pemicu lahirnya tadi nepotisme atau praktek KKN atau seperti apa. Yang kedua, yang harus kita pahami bersama bahwasanya kalaupun ada eksploitasi yang dilakukan pemerintah dan juga para investor terhadap para buruh, menurut saya itu satu hal yang harus kita kritisi lebih jauh lagi. Baru lagi mengenai hal penolakan kita terhadap karena kita menganggap bahwasanya dengan dibukanya investor secara lebar atau lebih mudahnya investor masuk dan terbukanya lapangan kerja, maka otomatis banyak tenaga kerja asing yang masuk dalam bangsa kita. Dan menurut saya itu bukan suatu masalah untuk bangsa kita. Karena kenapa? Ketika kita ingin menuntut produktivitas terhadap bangsa kita, justru dengan adanya daya saing dengan bangsa asing, kita bisa memperlihatkan di mana kapasitas dan kinerja kita. Di situ bisa lahir produktivitas kita. Karena kenapa? Kita ketahui bersama, Yuval Harari menjelaskan dalam bukunya 21 Lesson, dia menjelaskan bahwasanya kita manusia tidak bisa membendung arus maju daripada teknologi. Hari ini kita bisa saja mengkritisi pemerintah yang telah melakukan eksploitasi terhadap para buruh atau para investor yang telah mengeksploitasi para buruh. Yuval Harari mengatakan bahwasanya abad ke-20 adalah abad di mana pemberontakan terjadi, orang-orang melawan para elit ekonomi yang mengeksploitasi para buruh. Tapi ketika kita masuk dalam abad ke-21, bagaimana ketika revolusi teknologi, bagaimana ketika pabrik-pabrik itu diisi oleh kegiatan manufaktur, dan bagaimana ketika buruh tidak lagi dibutuhkan, dan yang dipakai adalah alat-alat atau mesin, apa yang harus kita lawan? Apakah kita ingin melakukan pemberontakan? Justru Harari mengatakan bahwasanya kita telah melawan irrelevansi atau kita telah melakukan hal yang sia-sia. Karena yang kita lawan adalah manufaktur. Jadi yang kita lawan bukan lagi orang-orang yang mengeksploitasi para buruh, tapi orang-orang yang tidak lagi membutuhkan para buruh. Karena ada teknologi. Seharusnya hari ini kita membuka cakrawala berpikir kita bahwasanya hari ini kita diberi kesempatan untuk melatih, meningkatkan kapasitas diri kita, bagaimana kita mampu menguasai teknologi, bagaimana kita bisa hidup secara relevan, bagaimana kita tidak terlempar dan digantikan oleh teknologi di masa depan. Mungkin hari ini kita masih melawan aturan-aturan pemerintah karena pemerintah mungkin ada yang menganggap bahwasanya melakukan eksploitasi kepada para buruh, tapi bagaimana ketika ke depan dan ketika kita masuk dalam revolusi yang lebih maju dan para investor tidak menggunakan para buruh, apa yang kita akan demonstrasi? Seharusnya hari ini kita membuka cakrawala berpikir kita, bahwasanya tingkatkanlah kapasitas kita hari ini. Mau tidak mau kita harus maju. Ketika kita membendung tenaga kerja asing untuk masuk ke bangsa kita akan jadi bangsa yang tidak akan maju. Dan ketika kita ingin maju, kita harus melakukan daya saing. Bagaimana cara kita melakukan daya saing? Ya tadi harus meningkatkan kapasitas kita dalam teknologi, dalam hal apapun itu. Itu yang harusnya kita benahi bersama hari ini. Omnibus Law membuka itu. Dan hari ini saya pikir ketika Omnibus Law membuka, kita harusnya mendukung. Dan bagaimana kita mempersiapkan bahwasanya kita harus relevan dengan hadirnya Omnibus Law ini. Ketika kita tidak mampu dengan terbukanya pasar bebas, maka kita tidak akan dipakai dalam pekerjaan-pekerjaan nanti. Apalagi kita sebagai seorang engineer. Kita lulusan dari Politeknik, kita harus menguasai segala hal yang ada di lapangan. Ketika kita tidak mampu bersaing, maka kita akan terlempar. Satu hal yang saya pegang dalam buku itu bahwasanya ketika kita tidak mampu menyesuaikan diri dengan zaman dan kita akan dikuasai teknologi, maka kita akan terlempar dalam arus perkembangan zaman dan kita akan digantikan oleh teknologi itu sendiri. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan mengenai apa yang kemudian orang perbincangkan malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak anggota Dewan yang hadir pada malam hari ini yang mungkin telah memberikan beberapa pendapat dan juga teman-teman kawan-kawan mahasiswa sekalian, Dewan Mahasiswa, dan juga teman-teman ormawa-ormawa yang hadir pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih. Mungkin itu dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.
Ya paling tidak kita ada Kadafi loh. Kalau Krisnadi dan Gunawan ya seberapa dan kita ada Kadafi. Jadi kira-kira gitu. Apa yang saya bilang sebenarnya dari tadi ya Kadafi so simpulkan. Benar, sekali lagi saya tidak dalam rangka memihak ke Presiden Jokowi atau ke partai saya. Tapi saya senang sekali karena sebenarnya ini ekspektasi atau harapan harapan saya sudah lama. Sudah lama. Cuma kan kita nggak bisa bikin apa-apa. Kalau saya hanya seorang kepala dinas misalnya di Kota Bitung. Bagaimana saya merubah sistem? Saya bukan wali kota. Karena itu waktu lalu saya berusaha untuk bacalon wakil wali kota. Maret 2015 itu kita gagal. Kalau kita jadi waktu itu kita mau sarankan Pak Wali Kota, orang backing bagaimana caranya supaya ini birokrat so terlalu enak ini. Kan? Orang dapat gaji, dapat tunjangan, dapat apa semua, tapi kerjanya belum seimbang, gitu kan? Yang kedua, orang bikin regulasi yang simple, nggak usah terlalu panjang-panjang, nggak usah terlalu berbelit-belit, sehingga kemudian masyarakat dari segi waktu lebih irit, efisien, kemudian dari segi goalnya, tujuannya lebih efektif dia, cepat dapat gitu kan. Itu yang kita bilang tadi. Sekarang kan masih ada birokrat seperti itu. Mengurus surat-surat. Jadi bagaimana menjadi pelayan? Nah, Pak Jokowi itu dia sedang sebenarnya menurut kita dia sedang mau merubah mindset para birokrat. Lepas dari ada yang setuju atau tidak setuju. Beliau merubah mindset itu. Dan itu betul-betul pukulan, itu betul-betul gangguan besar bagi seorang birokrat. Dikurangi izin itu, kurangi pekerjaan mereka. Kurangi pekerjaan mereka, mohon maaf, kurangi pendapatan mereka. Gitu kan? Sekarang Ibu Menteri Keuangan bikin surat. Mulai tahun depan, anggota DPR dana di perjalanan berkurang jauh sekali. Besarnya. Yang rugi siapa itu? Anggota dewan. Makanya ada anggota dewan yang ngoceh di sana kemari gitu kan. Wah ini kenapa begini. Itu yang tadi saya bilang. Sebenarnya yang nggak suka dengan aturan ini ada satu kelompok yang namanya birokrat. Karena birokrasi itu kan memang mesti table to table. Kalau kita belajar teori awal tentang birokrasi. Mesti dari meja ke meja. Padahal sebenarnya dengan era sekarang ini nggak lagi table to table. Nggak ada lagi on the table money atau under table money nggak boleh ada. Nah, itu yang sebenarnya Pak Jokowi mau ajarkan. Dan jadi menurut kita akan sangat menguntungkan warga, termasuk menguntungkan teman-teman mahasiswa. Di akhir diskusi ini, webinar ini saya mau bilang, rugi kita nggak dukung. Saya nggak tahu adik-adik ini semester berapa. Suatu waktu nanti 1-2 tahun ke depan adik-adik akan selesai studi di sini. Sekali lagi setelah selesai studi sudah pasti mau cari kerja atau membuat lapangan kerja baru, bekerja. Akan dirasakan betapa kalau dia masih belum berubah, betapa sulitnya itu. Mau cari kerja susah, mau bikin lapangan pekerja susah. Maka kalau ini sejalan, next akan lebih gampang, lebih mudah. Jadi peran yang tadi dibilang tadi loh, Hanafi bilang, orang tidak lagi merasakan betapa sulitnya mau bekerja. Sekarang berpikir mana? Kalau orang pakai teknologi, orang bekerja apa? Di satu sisi juga sudah teknologi sudah canggih, sementara birokrasinya masih lambat. Nah itu kira-kira gitu. Akhirnya bahwa undang-undang ini, Omnibus Law ini, kalaupun dia tadi dibilang sama Gunawan waktunya kurangnya lama, Jokowi cuma 4 tahun sih sekarang. Tapi ini kalau menurut kita inilah fondasi bagi kita untuk merubah sistem secara keseluruhan. Kalau belum juga secara keseluruhan, pelan-pelan masih kita rubah. Umur panjang orang kemana gitu. Wah ternyata ini lebih tujuan, lebih praktis, lebih sederhana, lebih integrated,
Kita nggak perlu lagi mengurus surat sini. Mesti ya selama ini ada langkah-langkah pemerintah daerah. Dia mulai canangkan, misalnya di Bitung. Saya mesti bilang di Bitung. Contoh di Bitung. Di Bitung ada mall pelayanan terpadu. Satu PTSP itu kan satu pintu. Seberapa tahun lalu dibilang satu pintu. Mana masuk ke dalam, banyak pintu-pintu kecil di dalam. Gitu. Kalau betul-betul satu pintu, sudah pergi urus selesai. Gitu. Pergi di PTSP, mau urus izin. Mana habis itu PTSP bilang, mesti pergi di lingkungan hidup ya. Mesti pergi di tenaga kerja ya. Mesti pergi di SMR-nya enggak. Nah dengan regulasi aturan ini, itu betul-betul dipangkas, betul-betul dihilangkan. Cukup satu kali aja minta izin. Nah, menguntungkan para investor, juga pasti menguntungkan para pekerja. Menguntungkan siapa? Menguntungkan kita, menguntungkan rakyat, menguntungkan mahasiswa, dan menguntungkan kita semua. Saya kira itu, mohon maaf kalau yang kurang, sebagai anggota DPR, sekali lagi, saya tidak mungkin mempengaruhi teman-teman dengan idealismenya. Silakan dengan idealisme masing-masing. Saya tidak dalam rangka mempengaruhi. Tapi saya memberikan pendapat saya tentang undang-undang itu. Kalau setelah saya pulang, teman-teman masih mau demo besok, silakan sah-sah saja. Nggak ada masalah. Saya tidak perlu mempengaruhi itu kan. Tapi yang saya mau bilang, ini yang menurut saya, pandangan saya. Saya tetap menghormati pandangan dan pendapat dari teman-teman mahasiswa. Terima kasih. Host, terima kasih ya. Ya, mungkin ditutup dengan mohon maaf Saudara Gunawan, mungkin karena keterbatasan waktu juga dari kami Dewan Mahasiswa dan juga dari narasumber, mungkin saya mengucapkan terima kasih untuk untuk Saudara Gunawan. Cek. Terima kasih kepada pihak pelaksana yang masih memberikan kesempatan. Yang saya tanggap di sini bahwa pertama itu dimulai dari masyarakat ekonomi ASEAN. Di situ persaingan mulai terbangun antara Indonesia dan juga dunia luar. Sekarang ketika adanya Omnibus Law, Indonesia mengundang persaingan untuk datang sendiri kepada di dalam negara atau tubuh bangsa ini. Jadi ya menurut saya ke depannya itu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah mengenai SDM agar warga atau masyarakat dapat bersaing dengan pihak luar. Jadi saya berkesimpulan di sini, ketika memang Omnibus Law ini dinilai baik dan telah disahkan dan dilaksanakan, fokus utama pemerintah dan mungkin wakil rakyat adalah mengawal bidang pendidikan agar lebih baik. Karena menurut saya masih banyak juga anak-anak yang tidak memperoleh pendidikan sewajarnya sekarang ini. Sedangkan kita telah membangun persaingan untuk bangsa ini sendiri. Itu yang pertama. Dan kedua, terakhir, saya mengutip kata-kata Bung Karno yang dia pernah berkata bahwa memang penting dalam membangun suatu bangsa itu yang terutama penting untuk membangun bidang ekonomi, pertahanan, dan lain-lain. Tetapi yang terutama daripada itu sebelum menjalankan hal-hal tersebut ialah membangun rasa cinta kepada bangsa itu sendiri. Ini mungkin masukan juga kepada anggota DPR. Saya merasa bangga kepada warga-warga di perbatasan karena mungkin isi perutnya dari negara tetangga tetapi tetap berpendirian teguh untuk cinta kepada Indonesia. Sedangkan banyak para birokrat pemerintah yang isi perutnya mungkin sampai buncit dari negara tetapi masih saja mengkhianati negara. Jadi masukan saya ke depannya mungkin kepada ini mungkin konyol, tapi menurut saya ini lebih baik dari yang sebelumnya. Sebelum DPR melakukan studi banding ke luar negeri, alangkah baiknya DPR itu studi banding di perbatasan. Bagaimana cara menemukan
rasa cinta, bagaimana kita melihat warga-warga di perbatasan yang kekurangan di segala bidang aspek jalan pendidikan dan lain-lain segalanya. Tetapi tetap bersikukuh cinta kepada tanah air. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudara Gunawan untuk closing statement-nya. Juga untuk kawan-kawan mahasiswa lain yang sudah turut memberikan pertanyaan, masukan, dan juga berargumentasi, saya ucapkan terima kasih untuk Krisnadi, Riansyah, Gunawan, Saudara Arif juga dengan Saudara Kadafi yang pro pada Omnibus Law, karena dari tadi kita mendengar banyak sekali kontra-kontra, akhirnya ada dari kawan mahasiswa yang bersepakat atau mendukung Omnibus Law, kira-kira seperti itu. Jadi saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Fabian yang sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan kami mahasiswa begitu. Juga untuk Ibu Sandra begitu. Karena tadi sudah disinggung persoalan kutipan Bung Karno, mungkin saya juga ada satu closing statement dari saya, karena saya rasa di sini segala pro dan kontra yang tercipta itu karena memang atas dasar rasa cinta kita semua begitu. Jadi saya rasa hal yang harusnya kita cari bukan persoalan kita bersepakat atau kita saling tidak sepakat, tapi hal yang harus kita cari adalah rasa cinta antar kita sama masyarakat Indonesia. Kira-kira seperti itu gitu. Ya, mungkin saya serahkan ke MC selanjutnya untuk menutup. Baiklah, forum diskusi online Dewan Mahasiswa, tema Omnibus Law di Jendela Mahasiswa akan ditutup. Untuk menutup kegiatan ini, doa akan dibawakan oleh Saudara Sandi Nagari. Di saat ini kita akan menutup kegiatan webinar forum diskusi online Dewan Mahasiswa dengan tema Omnibus Law di Jendela Mahasiswa. Untuk itu saya akan menuntun di dalam doa, dan doa akan saya tuntun menurut agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah, Bapa Pencipta dan Pemelihara kehidupan ini, segala pujian, syukur, sembah, dan hormat dipersembahkan untuk setiap kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, yang memungkinkan kami menikmati hidup dalam kemurahan-Mu. Kami bersyukur untuk waktu, ruang, dan kesempatan yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan setiap kegiatan kami di malam hari ini sesuai dengan apa yang Engkau mau. Maka kami berdoa untuk kami yang memanggil bagian dalam kegiatan di malam hari ini. Kami berdoa untuk narasumber yang telah bersedia untuk hadir di malam hari ini, memberikan materi di malam hari ini. Engkau memberkati dia dalam setiap tugas dan pekerjaannya, dalam tugas pelayanan kepada masyarakat. Engkau Tuhan yang akan memberkati dia, tetapi juga bersama dengan keluarganya, Engkau Tuhan yang akan memberkati, agar supaya mereka yakin dan percaya bahwa sesungguhnya kehidupan mereka adalah dari Tuhan, dan maka mereka yakin dan percaya juga bahwa Tuhan yang akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Engkau yang akan menganugerahkan kesehatan, kekuatan, tetapi juga nafas kehidupan bagi pembawa materi dan narasumber di malam hari ini. Ya Tuhan, Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami pun berdoa bagi kami yang telah mengambil bagian di malam hari ini. Siapapun kami yang tergabung di dalamnya, Engkau Tuhan memberkati masing-masing kami, agar supaya apa yang telah kami dapatkan di malam hari ini, itu tidak akan lalu dengan begitu saja, tetapi nantinya dapat menjadi sebuah modal bagi kami untuk masa depan kami yang cemerlang. Untuk itu ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang kami alami di malam hari ini. Dan dengan demikian, kegiatan forum diskusi online Dewan Mahasiswa dengan tema Omnibus Law dari Jendela Mahasiswa di malam hari ini kami tutup hanya di dalam nama Allah Bapa,
Anak, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, terima kasih peserta yang telah hadir dan dari daring maupun luring, silakan meninggalkan room. Terima kasih. Sesi foto bersama. Seluruh peserta yang ada di gedung ini.